Ya, ini udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sasa, Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi, bisa mengupdate informasi atau tambahan materi kuantum advance ya. Itu materi-materi pembelajaran. Nah, langsung aja Mbak Anissa, dipersilakan. Saya share itunya dulu ya, materinya ya. Dari sini. Mungkin beberapa mitra udah tahu ya tentang ininya Mbak Anissa. Dia salah satu mitra yang muridnya luar biasa banyak juga. Silakan Mbak Anissa. ya. Baik, Mbak Sasa. Eh, Bunda-bunda, ini suara saya terdengar tidak ya? Ya, dengan cuman agak kecil deh. Kecil ya? Nah, mungkin kalau dimajuin bagus. Oke, oke. Oke, kalau segini sudah terdengar belum, Mbak? Oke, saya dengar. Ah, Kalau yang lainnya, mungkin ada yang mau ngasih informasi. Bunda yang lain terdengar suara saya? Oke, kalau kalau sudah terdengar, saya lanjut aja ya, Mbak ya. Ya, boleh. Oke. Silahkan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bunda-bunda semua. Hari ini seperti yang sudah ini nih ya, di-share, kita akan membahas tentang mengenal pecahan. Itu pecahan dari dasar dulu ya. Mudah-mudahan hari ini belajar pecahan dengan mudah dan menyenangkan. Oke, selanjutnya sebelumnya perkenalkan dulu nih Bunda yang belum mungkin ada yang belum mengenal saya. Perkenalkan nama saya Anissa Afriani Putri, biasa dipanggil Anissa atau Anissa gitu. Saya juga salah satu mitra di Quantum Advance. Ini sudah 2 kali Mbak ya, Ya, ketemu ya betul. Mbak. 2 kali sharing. Saya materi. Nah kebetulan eh, kali ini kita tentang pecahan. Nah mudah-mudahan yang kita tahu tentang pecahan itu apa sih ya kan? Nah ini harus kita pahami dulu nih. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari suatu eh, bagian dari suatu keseluruhan. Misalkan contoh, ada satu pizza dipotong menjadi 4 bagian. Maka bagian tersebut disebutnya 1/4. Kemudian ada lagi misalkan ada kertas.
Kertasnya kita gunting menjadi dua bagian. Satu kertas itu disebutnya 1/2. Seperti itu pecahan. Jadi menunjukkan bagian dari suatu keseluruhan. Kemudian di pecahan juga ada bagian-bagian yang disebut ada pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut. Bisa di next, Mbak. Mm-mm. Nah, terlihat ya, Bun. Di sini ada pembilang. Pembilang itu adalah angka yang di atas nih, yang menunjukkan jumlah bagian yang diambil. Kemudian ada penyebut. Angka yang ada di bawah itu menunjukkan jumlah bagian dari keseluruhan. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis dari pecahan. Nah, yang bakal kita bahas tuh pecahan biasa, pecahan dari dasar dulu nih. Kemudian ada pecahan campuran, itu terdiri dari bilangan bulat, bilangan cacah, dan juga campurannya pecahan. Kemudian desimal itu ditandai dari koma nih, 0,25. Kemudian ada pecahan persen, biasanya memakai eh, simbol persen. Kemudian ada cara membaca pecahan. Cara membaca pecahan. Ada segitiga nih, dibagi dua. Ada juga lingkaran dibagi dua. Nah, bernilainya, pecahan ini bernilai 1/2. Biasanya dibacanya 1/2 atau 1/2. Tapi yang paling umum biasanya tuh dibacanya setengah. Ini yang mesti kita ingetin juga ke anak-anak, sering salah nih. Karena biasanya kalau di soal itu nggak ada 1/2 atau 1/2. Biasanya mereka memakai setengah. Tuh, ini perlu diingetin sekali nih, PR nih, sering lupa. Kemudian ada lagi contoh misalnya ada segitiga dibagi tiga, lingkaran juga dibagi tiga, pecahan ini bernilai 1/3. Dibacanya 1/3 atau sepertiga. Kemudian ada pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama, tetapi ditulis dalam bentuk atau angka bilangan yang berbeda. Cara mendapatkan pecahan senilai ini dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Ya, seperti contoh ada 1/2. Kok bisa mendapatkan 2/4? Berarti ini dikalikan dengan 2. 1/2, satunya dikalikan 2 jadi 2. 2 yang di bawah juga dikalikan 2 sama dengan 4. Makanya 2/4. Kemudian sebelahnya ada 3/6. Kok bisa 3/6? Kita balik lagi di awal, ada 1/2. 1/2-nya kita kali dengan 3. 1 dikali 3, 3. 2 dikali dengan 3, itu 6. Makanya 3/6. Kemudian ada membandingkan pecahan dengan simbol. Kalau di cara yang ini, itu jika pembilang berarti di atas ya, angka pembilangnya sama dan penyebutnya beda, maka lihat penyebut. Berarti lihat angka yang di bawahnya nih. Angka yang lebih kecil adalah bilangan yang terbesar. Ya, seperti di contoh nih, 3/4 dan 3/5. Angka pembilangnya sama, yang angka di atasnya sama-sama 3. Lihat angka di bawahnya 4 sama 5. 4 sama 5 ini, yang mana yang lebih kecil itu yang terbesar. Berarti 3/4 ini lebih besar dibanding 3/5. Kalau yang di bawahnya juga sama nih, 1/3 dengan 1/2. Atasnya sama pembilangnya, kemudian kita lihat bawahnya nih. Angka penyebut yang lebih kecil itu yang lebih besar. Berarti 1/3 ini lebih kecil dibanding 1/2. Nah, kalau di sebelahnya geser, kita jika penyebutnya sama dan pembilangnya beda, maka lihat pembilangnya, berarti pembilang angka yang di atasnya. Angka yang lebih besar ini adalah yang terbesar. Kalau di contoh ini 2/5 dengan 4/5. Di bawahnya penyebutnya sama-sama 5, berarti lihat yang di atas. 2/5 lebih kecil dari 4/5. Kemudian juga sama nih yang contoh yang di bawahnya, 2/3 dengan 1/3. Penyebutnya sama, sama-sama 3, lihat angka atasnya. Angka yang lebih besar adalah bilangan terbesar. 2/3 berarti lebih besar dari 1/3. Kemudian selanjutnya
Nah, ada mengurutkan pecahan. Urutkanlah pecahan berikut. Contohnya nih ya, urutkan pecahan berikut dari yang paling besar. Kalau yang ini nih pecahan yang kuning-kuning nih, ada 1/3, 1/2, dan 1/4. Nah, biasanya yang paling mudah adalah digambarkan dalam bentuk yang sama. Lingkaran, 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 sama-sama dibagi seperti arahannya yang 1/3, berarti dibagi 3, 1/2 juga nih lingkarannya dibagi, kemudian 1/4 dibagi 4. Kemudian akan terlihat nih, yang mana yang lebih banyak duluan, nanti disebut. Kemudian yang warna merah juga kan ada 2/3, 3/4, 1/5. Kita bagi dengan bentuk yang sama, sama-sama lingkaran. Nah, dengan membandingkan banyaknya blok warna, bisa didapatkan pecahan mana yang lebih besar. Dapatkah kamu menyebutkannya? Nah, kira-kira nih ada bunda-bunda mungkin ada yang bisa menjawab, memberikan pertanyaan, memberikan jawabannya nih. Boleh open diskusi kok. Mm. Mungkin ada penjelasan saya juga yang kecepatan, boleh minta dijelaskan kembali, boleh silahkan Bunda. Atau ada yang mau ditanyain dulu sebelum next? Bismillah, Assalamualaikum, Miss. Oke, Waalaikumsalam, Bun. Silakan. Ganggu mulu nih. Ganggu Miss Hasa mulu. Aman. Gini, Miss. Kan tadi ada kita mencari pecahan mana yang lebih besar, tanda besar dan tanda lebih kecil. Nah, kalau kita kasih konsep teori seperti yang tadi kan kadang-kadang anak-anak bingung. Iya benar Nah, sekali Bun. saya pernah lihat perkalian silang. Iya benar benar benar. Jadi 3 dikali 5, 11, 4 dikali 3, 12. Berarti yang lebih besar 3/4 gitu. Benar. Bisa dipakai nggak teori itu? Bisa. Nah, rencana juga nanti kita bahas bareng-bareng tuh yang cara lebih cepatnya. Ini yang ada di PowerPoint ini rata-rata yang biasa diajarin sama guru di sekolah. Awalnya juga banyak yang, maksudnya juga kita Salah kan ya. ngajarin hmm, cara cepatnya ya Bun ya. Nah, kita udah ngajarin anak seperti ini, ternyata di sekolah pakai cara yang kayak gini, Beda. anaknya salah, paham, kayak gitu. Jadi, saya pikir sepertinya juga kita perlu mengajarkan kayak gini, cara yang seperti ini gitu. Ternyata yang diajarin sama gurunya salah paham ke mereka gitu, dengan konsep yang berbeda jadinya nyambungnya gitu. Nanti kita boleh kita bahas bareng-bareng yang cara silang ya Bun ya tadi ya. Ya, Bu. Cara perkalian silang. Saya Iya. ajarkannya seperti itu. Hmm, Mm-mm. boleh boleh. Baik, terima kasih. Terima Ya. kasih. Iya, jadi Kak Anissa ini kemarin kenapa akhirnya milih materi tentang pecahan ini karena memang akan ada beberapa case ya yang nggak sesuai dengan guru di sekolah gitu untuk teknik atau penyelesaian caranya gitu kan. Saya selalu menyampaikan ya sama semua mitra kondisinya memang walaupun kita sebagai bimbingan belajar kayak waktu dulu saya di Primagama, dulu di Primagama ada teknik smart solution gitu ya. Jadi teknik yang cepat lah untuk penyelesaian masalah dalam matematika. Tapi di saat itu diterapkan di sekolah, terutama kalau misalnya hasil dari kayak pengerjaannya esai, nggak sesuai sama jalan di sekolah, apalagi sekarang kurikulum merdeka agak lebih ribet ya dibandingkan mungkin kurikulum KTSP atau K13 gitu. Jadi akhirnya ada nggak sinkronisasi dengan pihak guru sekolah ya akhirnya jadi ya
ya kita bimbel harus ngalah ya. Karena guru sekolah punya kuasa lah istilahnya gitu. Nah, ini memang Mbak Anissa memaparkannya dari sangat dasar sekali karena memang kemarin saya diskusi dengan Mbak Anissa bahwa tetap harus ada penarikan dasar, pemahaman konsep dulu ya, sama kayak misalnya materi sebelumnya dengan Mbak Salsa juga saya minta beliau untuk dasarnya, jadi penarikan dasar biar konsep dasarnya di setiap pemateri itu dapat gitu karena memang saya berharapnya teman-teman saat sebagai tenaga pengajar di Quantum Medfund ini bukan cuma sekedar baik hafalan dalam mengerjakan soal-soal gitu ya, tapi memang benar-benar paham konsep dasar. Jadi di saat nanti anak bertanya, kita bisa memberikan arah jawaban gitu. Walaupun istilahnya nanti mungkin di lapangannya bertemu dengan jawaban-jawaban dari guru mungkin yang nggak sesuai gitu ya, tapi tetap setidaknya kita bisa memperkuat dasar dari si siswa yang kita ajar. Karena contoh misalnya gini, kayak pecahan ini kan sampai sampai mungkin kuliah akan tetap ketemu ya. Mungkin dalam kehidupan kehidupan sehari-hari pun juga tetap akan ketemu gitu. Nah, kemarin saya bilang sama Anissa kalau sayangnya kalau di saat kita ngajar tidak dipahamkan konsep dasar ke siswa, khawatirnya nanti di saat dia SMP, SMA, nanti pas kuliah kalau dapat matematika dasar kasihan gitu. Makanya saya bilang sama Anissa, kita pecahan ketemu dengan beberapa kali pertemuan untuk benar-benar paham banget konsep. Kan ini kan belum kayak misalnya penjumlahan, pengurangan itu kan masih jauh banget ya. Ini benar-benar dasar banget kayak benar-benar mengetahui banget nih pecahan tuh bagaimana, dapatnya seperti apa. Ternyata ada beberapa macam pecahan kayak gitu. Jadi benar-benar kita sama dan pastinya kita tinggal recall aja ya. Sebenarnya dulu SD kan kita sekolah sudah pernah ketemu, tapi kan kadang kita lupa juga gitu. Jadi tadi sama Bu Afrina, ini bisa kali silang ya? Iya bisa. Saya juga kemarin bilang sama Nisa gini, bisa tolong kasih trik cepetnya ya gitu. Jadi nanti kita bisa maksa jadi saya. Jadi kita bisa nanti misalnya ngasih informasi ke siswa bahwa ini loh teknik dari gurunya seperti ini. Nanti kalau misalnya mau lebih sederhana lagi, lebih cepat lagi untuk anak kelas 6 karena dia harus ngejar kemungkinan kan akan ada ujian nasional lagi ya. Mungkin ya dengan gantinya menteri ini kan pasti beda lagi nih kurikulum simpang siurnya kan kita akan kembali di tahun 80-an ya. Maksudnya ada IPA, IPS, ada bahasa. Kalau tahun-tahun ini kan belum ada bahasa ya, sudah tidak ada bahasa. Nah, ini balik lagi ada IPA, IPS sama bahasa. Berarti kemungkinan kan akan ada ujian-ujian yang seperti zaman dulu gitu. Nah, itu untuk mempercepat supaya nanti pas ujian pengerjaannya lebih cepat seperti itu. Tapi kalau esai kita bilang sama murid tetap sesuai sama instruksi dari sekolahnya, dari gurunya ya, karena kembali lagi eh, guru sekolah selalu benar seperti itu. Kayak gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi, Bunda-bunda? Cukup? Mungkin lanjut ya, Mbak Anissa. Ya, boleh. Oke. Um, Nah, ini materi kita close dulu. Beda slide ya, sebentar. mau ditanyain apa ya? Soal cerita ya, Mbak ya, biasanya Mbak, yang banyak ini nih. Hmm. Pertanyaan-pertanyaan biasanya soal cerita ya, Nisa ya, kalau kayak gini. Kayak Apalagi tadi misal, soal cerita tuh kayak misalnya ibu punya semangka, dia punya anak 3, kayak gitulah. Kalau itu hmm, kelas-kelas 3 itu, materi kelas 3 kan suka ada pemaparan kayak gitu ya. kalau sekarang tuh kelas 2 Mbak udah mulai dia. Oh, kelas 2 udah masuk ya. Ini Iya, yang jadi materinya apa nih soal soal cerita pecahan? boleh soal cerita pecahan. Oke, soal cerita pecahan. Oke.
Dan jadi permasalahan kalau anaknya belum bisa lancar baca ya Mbak ya, ketemu Ya, soal cerita betul. gitu. Betul. Nah, itu yang terjadi di beberapa kendala juga ya di lapangan kondisinya. Banyak anak juga yang belum bisa baca, akhirnya kan pas dia dapet soal belum bisa memahami penalaran ya. Jadinya memang PR juga buat bimbel ya. Sebenarnya semua udah diatur sama Tuhan ya menurut saya ya. Rezeki itu udah gak akan kemana. Kalau nanti di sekolah semua anak udah pinter kan kita bimbel kita mati ya. Nanti pendidikan yang non formal tidak eksis. Jadi memang udah jalannya sama Allah ya mungkin nggak fokus di tingkat sekolah di pendidikan formalnya karena kondisi beberapa sekolah negeri kan satu kelas banyak ya nggak bisa fokus jadi larinya ke kita ya itu udah rezekinya bunda-bunda di dunia pendidikan cuman memang PR kalau misalnya double, kalau saya selalu bilang sama mitra, kalau kita temu murid yang memang dia belum bisa baca, menghadapi soal cerita, mungkin awalnya kita pandu dulu untuk dibacakan ya, tapi berusaha kalau bisa kita nambahin di dalam pertemuan itu untuk mengasah atau menambahkan dia jam untuk mengaktifkan dia biar bisa cepat baca sebenarnya gitu ya, buat tambahan ya berbagi lah ya anggap aja itu kayak amal jariah kita untuk bisa buat anak jadi bisa baca gitu karena memang kasihan sebenarnya dan beberapa informasi kan ternyata di beberapa wilayah SMP aja ada yang nggak ada yang nggak bisa baca juga kan. Itu logikanya dia dari kelas 1 sampai kelas 6 bagaimana baca baca kalau SMP nggak bisa baca lalu buku pelajarannya bagaimana gitu kan. eh ya kita positif aja ya, mungkin gurunya baik jadi dilulusin gitu. Nah, cuman akhirnya kasihan kalau kayak sekarang kondisinya kurikulum akan berubah lagi, tidak kurikulum merdeka, yang bahayanya ya anak-anak yang tertinggal ini. Tapi teman-teman di saat ngajar ketemu sama murid yang belum bisa baca, terutama kelas 2 atau kelas 3 SD, kelas 1 juga sekarang materi udah lumayan ini ya, untuk di SD. Nah, nanti kita bantu dulu untuk dibacakan, nanti setelah itu kita penambahan di luar dari kelas baru nambahin minimal ya 10 menit aja pengulangan baca. Insya Allah nanti anaknya juga jadi lancar baca. Setelah mereka bisa baca, dilatih untuk bisa penalaran. Karena memang uh, beberapa mitra kan juga kalau ngajar kelas tinggi matematikanya wow ya sekarang ya soal-soalnya penalarannya wow gitu. Kadang udah kayak SMP pemahaman fisika gitu, aplikasi fisika ternyata sekarang udah dimasuk kelas SD. Padahal dulu mungkin zamannya saya masih sudah di SMP, tapi kemarin kayak Bu Afrina ngasih soal, waduh saya bilang ini mah pelajaran SMP ini SMP fisika gitu ya. Nah sekarang makanya kenapa akhirnya saya buat aktivitas minimal sebulan sekali, yuk kita bahas bareng-bareng untuk materi penerapan pembelajaran di sekolah. Yang bisa ikut mitra, alhamdulillah gitu. Karena insya Allah ke depannya, insya Allah ya kalau nggak ada hambatan, nanti Quantum Medfund akan ada program khusus untuk OSN, jadi khusus untuk Olimpiade. Nah, saya sekolah dulu, jadi saya selama 6 bulan karantina dulu sama salah satu penyusun Olimpiade OSN. Jadi saya belajar dulu ya. Jadi nanti kalau dapat ilmunya nanti saya sharing sama teman-teman. Itu bisa jadi buat program unggulan di tempat bimbingan belajar teman-teman. Dan saya sudah survei beberapa tempat yang membuka untuk layanan OSN, lumayan per bulannya itu 1 juta buka kelas. Karena memang sekarang OSN itu sangat digandrungi ya, terutama tingkat nasional. Karena sertifikatnya informasi dari Bu Ida bisa digunakan untuk menjadi salah satu program masuk ke jenjang selanjutnya. Karena jadi sertifikat nasional ya. Mungkin kalau di sertifikasi itu mungkin yang sudah punya nilai sertifikat burung Garuda. Jadi memang udah standarisasi negara yang ngasih. Oke, nah ini sekarang langsung ke soal cerita. Nanti ada PR juga biasa, dan ada kuis, dan ada tugas ya, Kakak Anissa ya. Ya benar.
Oke, silahkan. Sebentar ya. Oke, baik. Oke, ini mudah-mudahan sudah fokus ya. Fokus lagi ya ke sini ya. Oke, nomor satu ya. Sebuah kertas digunting menjadi 4 bagian. Satu bagian kertas yang dipotong dinyatakan sebagai pecahan 1/4. Nah, kemudian boleh nih Bun, ada yang bisa jawab nomor 2 di pesan ya Mbak ya. Ya, atau mungkin Mbak Anissa kayak minggu yang itu random nebak, sebutin nama, mereka suruh jawab. Oh iya ya. Iya, jadi biar ini juga ngelihat tolak ukur. Jadi bunda-bunda ini bukan kayak di sekolahan yang jadi harus bisa ya. Pas ditodong suruh jawab, kalau nggak bisa jadi gimana gitu, enggak. Jadi kenapa saya minta kayak narasumber itu untuk nanya-nanya ke peserta buat tolak ukur juga. Jadi nanti bunda-bunda juga bisa ngukur diri gitu. Oh, berarti saya masih kurang nih di materi pecahan misalnya. Berarti kan nanti bisa kita ada pengulangan lagi. Atau nanti misalnya, oh saya nggak bisa nih di materi FPB, berarti nanti ada pengulangan materi lagi gitu. Jadi untuk tolak ukur nggak usah khawatir kayak kalau di sekolah kan eh, kalau nggak bisa misalnya ditertawakan atau apa enggak. Kita sama-sama belajar di sini. Saya juga masih belajar kok. Itu mungkin Mbak Anissa random pilih. Kan lumayan soalnya udah banyak nih. Ada 10 ya. Ada. Ya lumayan. Ya silahkan boleh Boleh. biar aktif juga. Oke. Boleh nanti saya sebut namanya ya Bun ya. Open mic aja nggak apa-apa. Nomor 2, Paman membeli pizza setelah dihitung ada 6 potongan pizza. Satu potongan pizza dinyatakan dengan pecahan. Boleh untuk Bunda siapa nih yang duluan nih? Yang apa nih? Ahe Cimpan dan Cikuda. Tuh namanya. Bu Afrina. Boleh Bun? Inilah. Ada deh. 1/6. Iya benar, 1/6. Tepuk tangan dulu. Hebat. Beliau ini Hebat. spesialis soal-soal berat ini beliau. Kebetulan aja kelas tinggi jadi pusing sendiri habis itu. Nggak apa-apa Bun, kita sama-sama belajar. Oke, Sama-sama lanjut ya. saling. Oke, lanjut. Ya, nomor 3 nih. Dina memiliki sebuah biskuit dan akan membaginya ke Zara. Maka yang harus dilakukan Dina adalah memotong biskuit itu menjadi titik-titik bagian sama besar. Bunda siapa nih ya? Bunda Ike boleh? Boleh Ada tidak nih? obat. Setengah bagian yang sama. Halo? Setengah Setengah jawabannya jawabannya. masih kurang. Iya. Oh, Benar? boleh ya, bentar. Mana yang sama? Coba baca lagi soalnya. Dina memiliki sebuah biskuit dan akan membaginya ke Zara. Maka yang harus dilakukan Dina adalah memotong biskuit itu menjadi titik bagian yang sama. Hanya ada satu angka. Jawabannya satu angka. Dua bagian. Betul. Siapa nih ya? Dua bagian. Ah, iya, Benar. ya. Jawabannya 2 bagian. Ini sama-sama orang dari Cirebon ini yang jawab. Sama kenal. Iya, jadi menjadi 2 bagian. Nah, kayak soal kayak gini kelihatannya sederhana ya. Maksudnya kelihatannya sederhana gitu. Tapi ini anak nih kalau dia dia belum paham penalaran, dia pasti belum bisa jawab gitu. Nah, banyak yang terjadi itu kan
soal-soal itu rata-rata semua by hafalan. Rata-rata kalau di sekolah gitu misalnya guru nih ngasih contoh gitu nanti eh, guru itu akan ngasih lagi soal-soal yang hampir mirip jadi anak itu nggak apa nggak paham tentang ini kenapa jadi begini gitu jadi karena lihat contoh soalnya mirip di atas ya dia pasti jawabannya mirip yang main di atas gitu jadi cuman beda bahasa. Nah itu kita nggak bisa memungkiri itu ya itu yang terjadi di lapangan loh maksudnya itu yang terjadi dengan anak-anak didik kita gitu. Nah makanya sih kalau kayak gini mungkin dari kita sebagai pengajar mungkin harus eh, ngasih informasi lagi kenapa kok bukan jawabannya setengah kok malah jawabannya dua karena apa gitu. Kak Anissa kenapa ini jawabannya kenapa nggak setengah kenapa harus dua jawabannya. Yang harus dilakukan oleh Dina memotong bagian tersebut menjadi dua. Kan karena dibagi dua. Iya, karena dibagi dua. Kan karena kita terima pas baca soal ini kan penerimaannya karena dia pecahan, jadi otomatis kan harus ada yang ada pembilang dan pembagi gitu ya. Mungkin bisa juga anak yang kita didik pun juga akan berpikir seperti itu gitu. Makanya kan ada jawaban satu setengah, ada jawaban dua. Kenapa yang setengah salah? Kenapa yang benar dua? Ya karena memang dibaginya itu pembaginya dua. Jadi ya jawabannya dua, bukan setengah, karena bukan hasilnya, kan gitu kan. Nah ini Benar-benar. soal cerita yang agak menjebak ya. Biasanya Mbak kalau ketemu anak yang Bisa. agak susah buat nangkep, pakai aplikasi kertas, mungkin kertas, atau kita Nah, gambar dulu kayak pizza gitu kan, atau biskuit nih kan di soal sini biskuit ya. Kemudian kenapa kok nggak setengah, kok dua jawabannya? Jadi kita jelasin pelan-pelan, apalagi belum bisa baca ya kan mereka. Kita bagi, ini kita gunting gitu kan. Ini ada biskuit, Dina membaginya dengan Zara nih, dibagikan. Kemudian yang harus dilakukan Dina adalah apa? Memotong menjadi dua buat si Dina dan juga Zahra gitu. Jadi penalarannya tuh pakai visual gitu. visual. Hmm, iya, Biasanya. Kadang susah daripada debat, ya daripada debat mending betul. tunjuk. Nah, itu yang terjadi untuk misalnya kita ketemu sama anak-anak yang kinestetik. Ya, benar-benar. Anak-anak kinestetik itu kan dia secara imajinasi beda dengan anak visual atau audio. Nah, kalau dan suka ngeyel kan anak kinestetik kan. Nah, memang harus ada minimal alat peraga gitu ya, atau tadi divisualisasikan dengan gambar gitu dan atau memang benar-benar ada biskuitnya gitu. Itu benar itu anak kinestetik tuh suka sekali. Tapi memang terkesannya jadi kayak makan waktu ya di saat ngajarin gitu. Dengan waktu misalnya waktu 60 menit atau 90 menit, tapi dengan kita ngajarin benar-benar paham konsep dasarnya, insya Allah sampai kapanpun tuh mereka nggak akan lupa itu. Dan materi pecahan ini sampai kuliah masih ada untuk yang kayak misalnya di sekolah teknik gitu kan kan saya teknik ya di teknik tuh masih ada sampai semester eh, sampai 2 tahun itu masih terhitung. Bu Ika Bu Ika ada yang mau didiskusikan sharing aja nggak apa-apa. Oh, kita sini sama-sama belajar kok. Jadi kenapa saya masukin soal-soal kayak gini? Karena sering banget yang ngejebak, bikin anak terperangkap gitu. Apakah Iya, juga saya banyak dan kan soal cerita yang dan ke apa ya kayak beberapa saya temuin juga yang terjadi eh, banyak anak itu belum belum bisa mentranslate ya dari bahasa cerita ini ke bahasa matematika tuh masih masih banyak yang sulit ya mensulit sulit mentranslate-nya gitu loh. Ini kan bahasa sederhana ya. Jadi kalau misalnya kayak bahasa kayak misalnya kemarin tuh Bu Afrina soal gitu tentang kecepatan. Nah, apalagi kayak gitu kan itu antara dia bahasa bahasa yang ini ditrans ke bahasa matematika kan kadang masih susah ya anak-anak penalaran susah. Kelas 5 kelas 6 juga nalar juga masih kurang kan. Apalagi kalau ketemu soal HOTS.
Makanya soalnya hot. Soal Olimpiade, pusing 7 keliling. Gitu. Tapi bagus, sering ketemu soal-soal kayak gini memang pilihan gitu. Karena memang nanti di ujian nasional, kalau mungkin tahun ini balik ke kurikulum yang lama, kita akan ketemu lagi ujian nasional yang mungkin akan banyak soal cerita juga ya. Oke, lanjut Kakak Anissa, mungkin random lagi. Oke, sekarang nomor satu, 4. dua. Ada Bayu memiliki sebatang coklat dan akan membaginya ke Zaki dan Dito. Maka yang harus dilakukan Bayu adalah memotong coklat itu menjadi titik-titik-titik bagian sama besar. Kita minta Bunda siapa ya? Bunda Linda, tadi ada Bunda Linda. Udah keluar ya? Oh, Bunda jaringan berarti. hmm, Bunda Ratu Anissa boleh nih. Masih ada di sini? Bu Ratu, Bunda Ratu? oh ada di kolom chat. Kolom chat. Maaf nih, speaker aku rusak. Oh, Bu Ratu belum bisa untuk menjawab, speakernya rusak. Oke. Oke, kita ganti ke yang baru masuk aja nih, Bunda Afrina. Bu Afrina tadi Boleh yang tadi. yang tadi? Yang Ahe itu loh. Uh, ganti nama, Ganti akun nih. ganti akun. Gak ada Ada Bunda suaranya. Oke. siapa ya? Siapa ya? Swilia, Swilia boleh. Masih ada di sini Bunda Swilia? Swilia Apriliani. Nah, silahkan. Bu Apriliani. Afriliani. Hmm, Untuk soal nomor 4. silahkan. Bunda Apriliani bisa open mic, Bun? Mm-mm. Jawabannya apa? Atau kalau nggak bisa, boleh di open chat. Ini Bayu memiliki sebatang coklat dan akan membaginya kepada Zaki dan Dito. Yang harus dilakukan Bayu memotong coklat. Bayunya kebagian nggak? Bajunya kebagian nggak Mbak Anissa? Nanti Bayunya kebagian. kebagian nggak? Kalau misalkan apa sih? Kalau penalaan sih ya lama banget nggak? Dibagi. Satu per Atau tiga. membagi. Kalau misalkan bayunya kebagian 1/3. Kalau misalkan nggak kebagian berarti 2. Bajunya kebagian dia kebagian. Jawabannya satu. 1/3 kalau 1/3 kalau bayunya kebagian. Jawabannya masih kurang, Bunda. Kurang Oh, berarti tepat. 2 ya. Jawabannya hanya 2. 3. Tidak ada 3. 1/3. Jadi jawabannya cuma 3. 3. Nah, Oh, jadi kenapa tanpa Kak? Kenapa Kak Anissa? Kenapa? Kok 3? tiga. Nih, baca ulang lagi. Bayu memiliki sebatang coklat. Akan Bayu membaginya ke memiliki satu Zaki. coklat dan membagi ke Zaki dan Dito. Hmm. Maka yang harus dilakukan Terus, Bayu kan adalah Ibu memotong coklat memotong itu coklat menjadi menjadi 3 3. bagian sama Ya, besar. Karena karena satu pembagi. apa? Ya, karena Aduh. saya potong coklatnya itu dibagi 3. Aduh, Ya enggak sih karena kenapa satu lagi? coklat karena coklat itu ya dibagi 3. Orang tepat udah nggak salah. Sebatang coklat dan membaginya menjadi 3 bagian sama besar.
Hmm. Kenapa 3 jawabannya? Karena sebuah coklatnya itu dibagi 3, Bayu, Zaki, dan Dito dari satu coklat itu ya. Ya, betul. Jadi bukan sepertiga. Mungkin masih pecahan. Ya, ini ya bahasa-bahasa yang mungkin mudah cuman agak menjebak ya. Dan itu banyak yang terjadi juga dengan anak didik kita, apalagi kalau kasihan juga kalau misalnya belum bisa baca, nah itu lebih lebih PR lagi gitu buat bunda-bunda, buat kita ngajarin, tapi nggak apa-apa, banyak sabar ya. Kalau ngajarin matematika lebih banyak sabar. Oke, boleh lanjut Mbak Anissa. Oke, kemudian lanjut nomor 5. Bu Indah memiliki 1 kilogram keripik pisang dan akan membagikan keripik itu untuk 3 muridnya. Masing-masing murid mendapatkan titik-titik bagian. Coba Hmm. kita tanya Bunda siapa nih? Bunda Rumah Belajar Asalam, boleh nih? Ida namanya. Ida. Bunda Boleh Ida, boleh. soalnya Kak. Soalnya Bu Indah memiliki 1 kilogram keripik pisang dan membagi keripik itu untuk 3 orang muridnya. Masing-masing murid mendapatkan titik-titik bagian. 1/3. Betul. Ini mitra Betul. yang awal-awal sebelum COVID mencetuskan siswa yang lolos Olimpiade sampai tingkat provinsi atau tingkat kecamatan, Bu Ida? Baru kecamatan Kak. Baru kecamatan. Iya. Alhamdulillah Oh, udah dari kuantum ada yang lolos. Dulu belum kuantum namanya, dulu masih Brainimatika. Bisa lolos dari sampai tingkat kecamatan. Masya Allah sekali. Oke, lanjut Kakak Anissa. Oke, sekarang nomor 6. 6. Ibu memiliki 1 loyang kue dan membaginya kepada ayah, nenek, dan kakek. Masing-masing orang mendapatkan titik-titik bagian. Kita tanya siapa nih yang belum kedapetan. Ini banyak yang nggak datang karena eh, kondisi cuaca. Jadi banyak yang izin karena hujan dan banyak petir ya. Jadi jaringannya trouble. Hmm, Mungkin Mbak Anissa baca. Semuanya kayak udah kena di Mbak Anissa. Cuman 5 orang. Mungkin Mbak Anissa Berarti langsung jawab aja. ibu memiliki 1 loyang kue dan membaginya kepada ayah, nenek, kakek. Masing-masing orang mendapatkan titik bagian. Ibu membaginya kepada ayah, nenek, kakek. Sama ibu berarti jadi 4. Jadinya 1/4. Kemudian Oke. nomor 7. Kakak memiliki 8 permen. Jika 1/2 bagian dari permen itu untuk adiknya, maka banyak permen yang didapatkan adik ada di titik buah. Nah, ini nih beda lagi nih soalnya ya. Mm-mm. 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 Kakak Ini udah memiliki 8 mulai permen. hitungan ya. Iya, benar-benar. Kakak memiliki 8 permen. Jika setengah bagian, kita sebutnya 1/2 itu setengah. Setengah bagian dari permen itu untuk adiknya, maka banyak yang didapatkan adik ada 8, setengahnya 8, 4 buah. Mungkin yang mau ditanyain sama bunda-bunda nih, kenapa jawabannya bisa 4? Kayak gitu. Kenapa Ada Kakak? pertanyaan? Hmm? Mungkin pakai visual ya, gambar permen gitu ya, 8. Terus, atau misalnya emang permen beneran, empatnya karena setengah, 8 dibagi 2 dulu, 4, 4. Nah, 4 yang dikasih ke
saya sebagai kakak, yang 4 lagi buat adik. Nah, mungkin kayak gitu ya Oke, visualnya. coba saya bantu ya. Mungkin nih dari, bentar. Dah, kelihatan ya? Kelihatan? Siap. Siap. Biasanya visualnya gini. Bener kata Mbak Sasa, di visualin misalnya ada permennya tadi 8. Ini misalnya permen. Oh, permennya. Ya, ada 8. Kemudian dibagi dua kan? Dibagi dua. Ini buat kakak, ini buat adik. Nah, buat kakak, buat adik. Yang ditanyakan, maka adik mendapatkan 4 kayak gitu. Atau biasa cara gampangnya kalau anak yang udah bisa pembagian, biasanya dia langsung dibagi 8, dibagi setengah, berarti tinggal dibagi dua aja. Berarti itu sama dengan 4. Tuh, biasanya beda-beda sih kalau yang saya temuin. Kadang ada yang dia visual dulu dibantu, Hmm. ada juga yang dia langsung pembagian. Jadi Hmm. kalau misalnya pun angkanya gede, dia langsung tahu dibagi berapa, hasilnya berapa gitu. Betul, Seperti itu karena Bunda. memang ya ini ya Mbak Anissa, kemampuan anak-anak beda-beda ya. Benar-benar. Sering banget menemukan, jadi mau nggak mau kita harus bukan mengikuti, menyesuaikan apa ya, itunya anak ya, Kebutuhan. Mbak, jadinya kemampuan anak gitu. Kita harus tahu Betul. dulu nih, anak visual kah, atau yang dia bisa mendengarkan audio doang kah, atau yang kinetik tadi yang susah, ada yang agak ini ya, ngeyel gitu, harus debat dulu dia, kenapa bisa kayak gini, kenapa gitu. Kita harus punya persiapan buat menjelaskan gitu jadinya, bermacam-macam. Mungkin bunda-bunda sudah ada yang sama kah, ada yang mau ditanyain, atau ada yang berbeda, kita bisa saling sharing ya Mbak ya. Mm-mm. Mm. Nanti ngebahas yang tadi pertanyaan dari Bu Afrina yang besar kecil pakai teknik perkalian silang ya, Mbak Anissa. Mungkin nanti dibahas. Oh, boleh. Jadi satu yang ini soal ceritanya satu nomor lagi aja kali Mbak. Satu nomor ini kan Boleh. kayak gini Gak nanti. apa-apa, masih lama. Gak apa-apa kok, dihabisin aja. Iya. Karena memang Ada. memang soal cerita ini kan PR ya. Kalau untuk hitungan kan mungkin gampang ya. Kalau soal cerita itu kenapa harus banyak soal cerita latihan dan pilihan materi? Eh, karena banyak terjadi di murid-murid itu, mereka kalau udah soal cerita udah agak kurang ini ya, kurang paham gitu. Gak apa-apa Mbak Anissa, diselesaikan aja. Udah. Boleh, boleh. Kita lanjut ke nomor 8 berarti. Ah, Oke, Oke, saya bacakan soalnya ya. boleh, boleh. Niko memiliki 12 kelereng. Jika 1/3 kelereng diberikan kepada temannya, maka banyak kelereng yang didapatkan temannya Niko ada titik-titik buah. Oke. Dia memiliki 12 kelereng. 12 kelereng jika 1/3-nya. Hmm. 1/3. 1/3-nya diberikan kepada temannya. Hmm. Biasanya, hmm, biasanya gini dulu. Saya kotakin dulu, kemudian dibagi 3. Harus sama besar, harus sama banyak. Ingat, kalau pecahan itu harus sama besar. Banyak. Iya, benar, sama banyak. Jadi 1/3. Dari 12, 1/3-nya adalah 4 kelereng. Seperti itu. Ini dalam bentuk, kalau bisa, anak langsung 12 dibagi 3. Itu sama dengan 4. Ya, sampai sini ada mau tanya, Bunda?
Cukup? Lanjut, Mbak. Soal Boleh. selanjutnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada ibu memiliki 20 kancing. Jika 1/2 kancing digunakan untuk membuat baju, maka banyak kancing yang tersisa. Nah, ini agak sedikit berbeda nih dari yang tadi. Ini yang ditanyakan yang tersisa. Ibu memiliki 20 kancing. Eh, Jika setengah kancing digunakan untuk membuat baju. Pertama kita evaluasi, eliminasi dulu nih setengahnya. Setengah. Setengahnya kita bagi. Nanti mendapatkan hasilnya. Setengah kancing ini yang udah dicoret berarti yang sudah digunakan. Berarti tersisa yang di bawah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kancing. Atau cara cepatnya tadi 20 dibagi dengan 2 sama dengan 10. Gitu. Oke. Lanjut, Mbak Anissa. Nomor 10. Ini 10-nya ada 3. Iya, tipe tadi. 10, 11, 12. Oke, nomor 10. Hapus dulu. Jika ayah memiliki 16 ikan, 1/4 ikan dijual. Banyak ikan yang tersisa. Berarti ikan. Kita bisa gambarin ikannya 16. Banyak ya. Ikannya 16. Ikan apa ini kecil-kecil? Ya, membaginya 1/4. Kita bagi jadi 4. 1/4 dijual. Banyak ikan yang tersisa. Berarti sama yang kayak sebelumnya nih. Tersisa. Ini berarti dijual nih. Ini dijual. Berarti yang tersisa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 ikan yang tersisa. Ya baik. Oke. Udah Bunda Nggak ada ada yang mau tanya? pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Masih ada 2 nomor lagi. Sudah 2 nomor lagi. Aman. Oke, lanjut ya. Boleh lanjut, silakan Mbak Anissa. Ya. Adit memiliki 6 apel. 1/3 apel busuk. Maka apel yang masih layak adalah ada titik-titik. Tipe juga nih, apelnya jadi ekor. Adit memiliki 6 apel. 1/3. 1/3-nya busuk. 1/3-nya busuk. Kita bagi dulu. Ini harus sama besar dibaginya. Oh, dapat deh. Yang ini 1/3-nya busuk. Yang ini
Sisanya ada 4. Jadi banyak apel yang masih layak makan. Ada 4 buah. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini tulisan soalnya bukan ekor tapi buah nanti biar soalnya anak-anak kritis ya. Kita sampein ke anak-anak. Ini salah soal misalnya kayak gitu. Ada Ini yang mau nanti ditanyain? atau ada yang ingin berpendapat? Kita lanjut aja ya, Mbak ya. Nomor Ya, nih, nomor lanjut terakhir. aja. Oke, gak apa-apa lanjut Oh, aja. Mungkin mm, masih ini Anissa masih merecall lagi ya. Maksudnya teman-teman di sini mungkin pernah belajar ini di SD gitu. Jadi mereka eh, agak recall gitu. Kan kita alam bawah sadar itu kan menyimpan banyak memori ya gitu. Mungkin agak harus butuh butuh pemahaman lebih dalam gitu. Jadi nggak apa-apa Anissa lanjut aja. baik, ini nomor terakhir. Ada kakek memiliki sebidang tanah. Jika tanah itu akan diberikan kepada 3 anaknya, maka tiap anak mendapatkan kakek memiliki sebidang akan dibagikan kepada 3. Berarti masing-masing anak mendapatkan 1/3. Tuh, jadi jawabannya yang terakhir adalah 1/3 bagian. Eh, Oke. Berarti soal cerita udah selesai nih, Mbak. ya kita ke mana? Kita ke requestannya Bunda, siapa tadi? Bunda Afrina Oh, ya? Bunda Afrina ya. Dari Anissa aja kali ya. Apa ada slide itu di luar dari slide ya? Tulis, nggak apa-apa, itu dari papan tulisnya aja, Mbak, dicontohin. Ya, oke. Siap. Oke. Tadi cara membandingkannya itu pakai ini ya, pakai simbol. Ada simbol lebih besar, lebih kecil sama dengan. Ada misalnya contoh di sini tadi itu 1/3 sama misalkan 3/8 gitu. Nah, kalau tadi yang dicontoh itu kan dia ada yang sama nih atasnya atau bawahnya. Nah, kalau misalkan ketemu yang beda-beda kayak gini misalnya kita pakai cara cepatnya aja dengan cara memakai dikalikan. Dikalikannya itu silang. Jadi yang atas ini dengan ini, yang bawah dengan ini. Gitu. Cara cepatnya ya, kan kalau misalkan kita yang tahu ya, pecahan itu biar dia bisa dibandingkan atau dijumlahkan dikurangi itu tuh harus disamain dulu bawahnya. Kan kalau cara yang umumnya tuh kita samain. Nah, cara samain biasanya kita kali kan, kita kali di atas itu juga dikali gitu kan. Ini kan kok kayak gini agak sedikit panjang. Nah, cara cepatnya itu langsung kali silang kayak gini. Makanya tadi Bunda Afrina nanya, kalau cara seperti itu bisa. Karena ini pakai cara cepatnya. Jadi kita kali silang. 1 dikali 8, ini 8. 3 kali 3, 9. Maka mendapatkan 8, 9. Berarti 1/3 ini lebih kecil dibanding 3/8. Itu. Contoh lagi ya. Dan misalkan 3/4 dengan 1/5. Cara tadi gimana? Kita kalikan atas bawahnya. 3 dengan 5 menghasilkan 15. Taruh di sini nih. 4 sama 1 itu 4. Berarti kelihatan nih. Yang mana lebih besar? Yang 3/4. Gitu. Nah, coba ya. Kita cara yang tadi kali Mbak kita panggil ya Mbak. Ya, di tes. Tes. Tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Coba, yang pertama Bunda siapa nih? Bunda Nur Eni. Iya, Miss. Ya, boleh, Bun. Ini langsung jawab atau dihitung dulu? Oh, Boleh langsung jawab kalau Iya, iya, iya. boleh, boleh. Jadi itu 28. Berarti 4/5 lebih besar dari 2/7. Benar, dia lebih besar. yeay. Yeay. Ini sebenarnya cara yang sering diajarin di bimbel seperti ini ya, Mbak ya. Iya. Bu Ratu di skip ya Nisa karena soalnya nggak bisa. Oh iya, yang tadi ya. Iya. Mungkin tambah ini ulang lagi satu kali lagi ya Nisa. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang baru masuk. Oh, yang ini diulang lagi ya, boleh. Satu kali lagi caranya. Oke, tadi masih sama ya caranya ya. Untuk menentukan yang mana lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan cara cepatnya itu mengalihkan atas bawah seperti ini. 8 kali 5 berarti di sini 8 kali 5 40. Kemudian 7 kali 3 21. Nanti akan terlihat. Berarti yang 5/7 akan menjadi lebih besar. Itu jawabannya. Kemudian ada lagi, misalnya satu lagi ya. 3/4 sama 1/2. Lagi tadi atas bawah. 3 dikali 2 6. 1 kali 4 4. Akan terlihat dia lebih besar. Seperti itu. Ini pertanyaan buat Bunda yang baru masuk. Bunda Retno. Iya, Boleh nih ya, Bu saya di Retno. Bu Retno. Ada tidak nyata ya? Boleh Bunda Retno jawabannya? Yang lebih besar 3/5. 3/5, benar. 3/5 lebih besar dari 4/7. Lanjutnya buat Betul salah Kakak Nisa? yang mana? Betul atau salah? Benar. Yeay. Gampang ya. Lanjut. Masih ada tiga lagi, dua lagi. Bu Ratu di skip. Dua lagi yang harus ditodong. Oke, baik. Langsung dua-duanya nih. Angkanya agak gede deh. Aduh. Yang mana nih? Yang dulu. Oh, yang atas. Untuk yang atas nih pertanyaannya Bunda Ida ya, yang rumah belajar Ya, Al-Salam. ya Yang betul. bawah untuk Bunda Apriliani. Dari Bunda Ida dulu deh yang di atas. Jawabannya Bun? 4/8 lebih kecil dari 5/9. Ya, lebih kecil. Benar. Ya, lebih kecil. Yeay. Bu Ida mah udah jago.
Rasa. Anak didiknya lolos Olimpiade. Ya, keren-keren. Selanjutnya Bunda Apriliani masih di sini Apriliani. kan? Masih. Bunda Apriliani untuk nomor yang terakhir ini boleh dijawab. Hmm, 48. 3/8 lebih 3/8 lebih kecil dari 6/7. Benar nggak? Betul, tapi Kita cara dari baca oh, itu benar jawabannya. Baca berarti sini. Berarti 6/7 lebih 7 lebih besar. lebih besar daripada 3/8. Seperti itu. Jadi Cara dia bacanya dibaca itu yang salah. dari sini. Hmm. 7 lebih besar. Oke, benar sih. Yeay, benar. Yeay. Jadi kalau ada soal pecahan kayak gini, ada angka pembanding pertama dengan kedua, bacanya kita yang di awal dulu, kayak 6/7 dengan 3/8, kita harus bacanya 6/7 dulu, 6/7 lebih besar dari 3/8. Kayak gitu. Jangan 3/8 yang dibaca, lalu yang karena bukan bahasa Arab. Oke, udah hebat-hebat. Malam hari ini ya ada insight baru ya, maksudnya tambahan dalam pengerjaan penyelesaian teknik cepatnya. Kalau dari soal cerita yang tadi ada teknik cepatnya nggak Mbak Anissa? Atau cuman kita memang lebih mungkin baca soalnya lebih diperdalamin lagi? Tips dan triknya Mbak Anissa. Kalau dari saya sih, secara pengalaman ya Bu, Mbak, cara cepat nggak ada. Karena kan kalau kita ngajarin cara cepat ke anak, itu jadi dia cuma menghafal. Jadi saya lebih suka itu ngajarin pendalaman aja. Jadi beberapa pertemuan misalkan dia terus diajarin soal cerita gitu dengan yang tipe yang sama nih. Benar agak sedikit berbeda. Nah, terus dari sini dari situ kan ketahuan nih dia udah mulai paham apa belum, mulai paham atau belum. Atau misalkan dibantu dengan tadi eh, aplikasi visual pakai origami. Biasa juga saya sering ngeluarin origami nih kalau lagi apa sih pelajarannya materinya mereka tuh keluarin dengan gambar atau ngeprint gambar-gambar yang mereka suka gitu. Jadi biar nggak boring kayak gitu sih. Jadi lama-lama juga mereka lebih paham. Saya lebih mengutamakan mereka paham dasarnya benar-benar dasar banget dibanding cara cepat gitu. Makanya saya selalu bilang ke anak-anak yang penting paham gitu. Kecuali kalau misalkan mereka mau menghadapi kayak kelas 6 sekarang itu banyak banget ternyata rata-rata lebih banyak soal pecahan. Emang yang benar, Mbak. Nah, dari situ baru dikasih cara gimana gitu, cepet atau gimana gitu. Palingan untuk nextnya bisa nanti kita. Mm-mm, ya, betul. Eh, memang dan memang sesuai sama visi misinya kuantum ya, bahwa di kuantum itu tidak eh, mengarah untuk anak-anak cepat berhitung, karena memang saya tidak menjual matematika cepat berhitung sebenarnya. Jadi memang saya menjual itu matematika supaya anak itu punya rasa cinta dan pemahaman dasar tentang matematika. Karena kalau kita dalam memberikan pemaparan, kita sudah paham, anak itu lebih tahu materi dan ngerti kenapa dapatnya seperti ini, kenapa harus begini gitu. Insya Allah
nanti di saat penerapan dalam masuk aplikasi, rumus-rumus mereka nggak kaget. Karena kan nanti pas mereka SMP ada fisika atau SMA ada fisika kan sebenarnya basicnya adalah dari matematika dasarnya ya. Banyak kejadian mereka bisa nih kalau ada soal diketahuinya bisa, ditanyakannya bisa, jawaban masuk ke rumus bisa. Cuman nanti akhir dari penyelesaian kadang ada yang salah karena ternyata dasar berhitung matematikanya saja masih belum bisa gitu ya. Itu banyak yang terjadi kan ya di lapangan ya. Mungkin untuk anak-anak yang SMP, SMA gitu. Kalau SD kan memang fisika belum ada ya. IPAS-nya masih hafalan, masih penalaran, maksudnya masih hafalan-hafalan. Seperti itu. Oke, kita sharing apa lagi ya Nisa? Kuis lagi atau Kuis. Kuis yang boleh sih, masih ada slide lagi kah? ada slide lagi. Bentar. Kalau bisa tuh Oh, lembar ada tugas kan pecahan ya? lembar tugas pecahan biar jadi tugas. Oh, oke, jadi PR. Oke. Nah, sampai di sini bunda-bunda ada yang dipertanyakan. Jadi memang memang eh, beberapa mitra memang bukan basicnya matematika ya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya ngikutin webinar-webinar dari kuantum diikutin saja. Memang awalnya agak zong gitu, misalnya nge-lag ya di otak gitu. Waduh, matematika ini apa ini gitu ya, yang udah mungkin udah berpuluhan tahun kan nggak bersentuhan juga dengan yang pecahan. Nanti misalnya ada peluang, lalu misalnya kecuali kalau nanti mulai materi tentang berhitung dengan duit ya itu lebih cepet ya. Kayaknya semua ibu-ibu lebih cepet ya kayak gitu ya. Tapi kalau materi-materi kayak gini nggak apa-apa, ikut aja. Nanti siapa tahu buat menstimulus nih teman-teman mitra yang tadinya nggak pede buka kelas besar, akhirnya jadi pede buka kelas besar gitu. Yang tadinya masih awalnya masih kelas-kelas kecil, tapi karena insya Allah dari Kuantum akan memfasilitasi terus rutin ngadain acara training buat pemahaman-pemahaman materi pemahaman kurikulum ya. Jadi biar bisa buat teman-teman semakin percaya diri juga kalau buka kelas tinggi gitu. Karena selama saya ngajar memang matematika ini kalau gurunya enak, cara pemaparannya juga jelas gitu ya. Lalu pastinya bisa buat nilai siswanya tinggi. Insya Allah bimbel kita bakal dicari orang, bakalan orang tuh bakalan akan mereferensikan, belajar aja, misalnya belajar aja di tempatnya Kak Anissa, belajar aja di tempatnya Bu Ida gitu. Itu udah pasti bakalan seperti itu, nggak mungkin nggak berkembang ya istilahnya gitu. Jadi teman-teman yang ngerasa masih belum percaya diri nih masuk kelas tinggi ya memang kalau kata Bu Afrina, aduh ini banget ya Miss, harus banyak belajar lagi gitu kan. Memang saya aja nih mau karantina Nisa 6 bulan. Insya Allah Oh ya, bulan Juni, ya. Jadi seminggu sekali lewat Zoom selama 6 bulan full untuk ini ngambil materi yang OSN. Jadi saya sekolah belajar lagi, ngambil 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 belajar lagi. Jadi maksudnya jangan jangan berpikir bahwa oh nggak bisa, jangan. Kita harus pasti bisa. Yang penting belajar sama rajin gitu. Terus sering latihan-latihan gitu. Emang nanti insya Allah saya akan perbanyak lagi latihan-latihan soal. Saya kasih ya untuk kita sharing-sharing juga buat supaya teman-teman juga nggak kaget juga kalau udah mulai kelas tinggi gitu. Nah ini trainer yang akan menemani kita itu 2 orang, jadi kakak Mbak Anissa, 3 orang insya Allah. Jadi Mbak Anissa sama satu lagi namanya Kak Salsa, itu spesialis nanti emang untuk kurikulum kurikulum sekolah ya. Jadi
Kalau nanti satu lagi Bu Ida yang rumah belajar Asalam, beliau spesialis berhitung cepat. Jadi nanti eh, teman-teman ini mensupport teman-teman mitra untuk sama-sama belajar. Kenapa nggak saya yang ngajar gitu? Karena saya ingin juga eh, memberikan. Jadi saya mau teman-teman mitra itu nggak cuman senternya di saya gitu, tapi banyak juga loh mitra-mitra yang udah sukses, mitra-mitra yang muridnya banyak, mitra-mitra yang bisa lolosin sampai Olimpiade. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa gitu. Jadi bisa teman-teman yang mitra yang mungkin belum mengarah ke situ ada gambaran bahwa oh memang ada peluang nih di sini gitu. Jadi memang saya akhirnya minta tolong sebenarnya nembak ya kayak Anissa bisa nggak punya waktu nggak ya nodong. Salsa kalau salsa itu bukan mitra tapi dia adalah trainer untuk ekskul khusus ekskul di Cikarang. Jadi memang dan dia basicnya adalah sarjana pendidikan matematika. Makanya saya ngambil untuk kurikulum sesuai sama kurikulum. Jadi memang lebih banyak kayak penalaran-penalaran ya. Kayak kalau bicara tentang kayak materi-materi hot kayak gitu ya bisa diiniin. Kalau kayak Anissa ini kan Mbak Anissa memang memang basic matematikanya memang bagus gitu. Walaupun kuliahnya bukan matematika, beliau jangan salah, beliau ini bimbingan konseling malahan gitu. Jadi jadi maksudnya memberikan informasi kepada mitra bahwa nggak orang bisa matematika itu nggak harus basicnya adalah dari matematika karena kita pernah sekolah gitu. Nah memang kuantum belum berani sampai jenjang sampai SMA. Karena memang SMA itu complicated banget ya soal-soal dan masalahnya gitu. Kalau SMP insya Allah kita sedang akan menyusun tapi nanti setelah kurikulum keluar terbaru. Jadi jangan sampai nanti udah nyusun modul ternyata kurikulumnya beda gitu kan agak ini ya. Dan ada yang untuk materi pecahan ini memang kita insya Allah beberapa kali ya Nisa ya untuk Yes. bertemu karena ini masih dasar masih tentang pemahaman konsep dasar pecahan. Nanti insya Allah ada penjumlahan perkalian pembagian penerapan dalam soal cerita juga, belum pecahan desimal, belum pecahan persen ya. Persen itu kan nanti misalnya, nah persen itu enak nih belajarnya soal diskon-diskon gitu ya. Ibu-ibu udah pasti deh, udah oke lah kalau soal duit, pengacuan gampang nanti ngitungnya. Tuh. Memang agak bertahap dan memang saya buat webinar ini kita sedikit-sedikit aja, maksudnya paling 1,5 jam atau 1 jam, tapi teman-teman ke recall terus gitu loh. Oh, ada upgrade terus nih setiap bulan, ada pecahan, ada FPB, ada KPK. Jadi mau nggak mau mitra tetap harus belajar, tetap harus mau upgrade diri gitu. Walaupun ya misalnya udah punya guru, gurunya lebih pintar dari ownernya, tetap owner harus minimal paham dikit lah, gitu. Jangan jangan kita buta-buta banget gitu. Kan kalau kalau orang bisnis nasi Padang itu jangan sampai pemilik restorannya lebih kalah dari kokinya. Nanti bisa bangkrut ntar itu rumah makan Padang kalau kokinya macam-macam ya macam-macam gitu. Kalau kalau kita bimbingan belajar kalau gurunya bagus tapi kita sebagai owner nggak ngerti sama sekali jangan, minimal tetap kita harus setidaknya ada gambaran-gambaran jadi bisa tetap ngatur maintenance anak buah kita kayak gitu. Malam Mbak Anissa ada materi yang untuk dasar ini ada penambahan lagi kayak kalau trik tadi kan ada perkalian silang gitu ya. Ini tadi dapat titipan dari Bu Afrina, dia jaringannya bermasalah padahal pengen nanya banyak gitu karena memang beliau spesialis soal-soal sulit. Bu Afrina ini termasuk bagus juga dia berani untuk ngambil
kelas-kelas tinggi gitu. Oke, kalau ada yang mau di sharing lagi, Mbak Anissa untuk kayak yang pecahan dasar selain soal cerita tadi, lalu teknik cepatnya. Tadi memang kalau soal cerita mungkin lebih hati-hati dalam membaca ya, Mbak Anissa ya. Ya, benar-benar. Dan bisa dalam penyelesaian caranya, pengaplikasiannya bisa lewat visual atau langsung kalau memang ketemu anak yang cerdas ya langsung aja masuk ke simbol matematika. Tapi kalau kita ketemu dengan anak yang mungkin agak lama, ya kita visualisasikan dengan gambar atau mungkin bentuk konkret ya. Kayak misalnya mungkin kayak permen tadi ya, kalau ada permen jadi ganti mungkin bola atau dadu gitu ya, itu bisa juga. Jadi barang-barang yang memang dia bisa pegang karena orang kinestetik itu biasanya butuh butuh menyentuh ya kalau orang kinestetik ya. Dia imajinasi, bukan berarti dia nggak punya imajinasi, tapi kadang orang kinestetik itu butuh real, butuh lihat, butuh pegang gitu orang kinestetik itu bukan berarti bodoh tidak karena semua manusia semua anak itu punya potensinya masing-masing. Jadi ada tambahan Mbak Anissa? Eh, untuk saat ini belum sih, Mbak. Kalau dasar benar-benar cuman hanya pembahasan konsep awal dasar aja untuk saat. Ya mungkin nanti pas udah ituan ya eh, agak lebih dalam lagi kita kalau udah mulai aplikasi hitungan yang penjumlahan pengurangan itu ya mungkin udah agak lebih lebih dalam lagi ya pembahasan itunya terutama soal ceritanya karena kan nah, karena kalau untuk penjumlahan pecahan itu minimal anak-anak itu udah harus paham FPB KPK ya. Nah, benar-benar. Makanya kemarin materinya Mbak Anissa kan kemarin FPB KPK ya. Sebelumnya Iya, apa? Ya sebelumnya sebelumnya ke FPB FP. KPK kan. Iya, jadi memang saya mengurutkan karena matematika itu bersambung kayak sinetron. Jadi kalau kita mau ke pecahan tapi harus melewati dulu FPB KPK. Kalau belum FPB KPK sebenarnya bisa juga menyelesaikan, cuman nanti agak bingung alurnya. Jadi memang kemarin saya ini Mbak Anissa bertahap FPB KPK, pecahan, pecahan nanti beberapa beberapa materi pecahan gitu. Oke, kalau belum ada tambahan dari Mbak Anissa, dari Bunda-Bunda ada yang mau ditanyakan, ada yang baru datang, nggak apa-apa ya, terlambat. Insya Allah nih ada recordnya kok. Nanti kalau sudah ke record, insya Allah nanti saya share di grup, jadi bisa bisa dilihat lagi. Memang masih sederhana banget ini. Mungkin kalau yang biasa ngajar kelas tinggi, ya ini mah udah makanan sehari-hari lah ya, udah gampang gancil lah. Kalau anak zaman dulu mah gancil gitu ya. Gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin malam hari ini cukup. Insya Allah kita ketemu lagi di tanggal 18 dengan teknik berhitung cepat dengan jari yang akan diajarkan oleh Bu Ida. Bu Ida ini salah satu. Bu Ida ini teman curhat saya. Kalau saya galau, saya japrinya ke beliau. Gitu. Terima kasih untuk mitra-mitra yang masih bertahan dan masih mensupport Quantum Medfund. Uh, Misi saya di Quantum Medfund itu bagaimana bisa memperpanjang jaringan atau ya istilahnya penyebaran ya untuk anak-anak bisa mencintai matematika dengan sepenuh hati gitu karena jujur saya waktu kecil matematika saya itu jelek. Saya selalu dapat nilai merah gitu. Jadi saya ingin anak-anak itu paham tentang matematika dari usia dini karena setelah mengerti matematika, manfaatnya itu ternyata besar sekali dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Karena sejak saya mulai paham matematika, ya alhamdulillah ya. Kalau kalau pintar belum, saya termasuk belum pintar, tapi eh, saya termasuk dikasih keberuntungan ya sama Allah gitu. Sampai akhirnya kuliah bisa
tanpa ujian. Saya zaman dulu saya pakai PMDK, itu masuk sekolah negeri, dan saya masuk teknik ya alhamdulillah. Itu juga karena dasar dari matematika, makanya cinta banget. Akhirnya cinta sama matematika. Tadinya matematikanya mah matematikanya 4, 5 zamannya sekolah. Jadi saya pengen, yuk kita sama-sama menyebarkan kebaikan, merubah anak-anak Indonesia yang tadinya nggak suka matematika jadi suka matematika. Ya, terima kasih untuk mitra-mitra yang bertahan, semakin melebarkan sayapnya. Saya selalu berdoa semoga semakin terus bertambah siswanya. Jadi semakin banyak juga dapat manfaat dari teman-teman anak-anak yang mudah berhitung, paham dengan matematika secara baik, secara dasar, dan bukan hanya hafalan, tapi mereka benar-benar paham konsep. Nah, makanya sama ya beberapa trainer-trainer kayak Mbak Anissa juga pahamin bahwa semua kalau bisa jangan baik hafalan, tapi memang benar-benar memberikan pemaparan secara konsep dasar supaya mereka itu paham dan melekat. Mungkin malam hari ini cukup. Insya Allah kita ketemu lagi tanggal 18. Kalau ada yang mau didiskusikan di grup silakan. Nanti insya Allah videonya setelah direcord nanti dikirimkan ke grup. Jadi bisa diulang-ulang lagi untuk mendengarkan dan belajar. Berharapnya jangan lelah belajar ya. Insya Allah semakin kita banyak belajar, insya Allah nanti energi banyak murid semakin ketarik. Biasa sih kayak gitu. Oke, terima kasih saya ucapkan. Makasih Mbak Anissa untuk waktunya. Mau pamitan Mbak Anissa? Iya, terima kasih. Saya juga ucapin buat bunda-bunda, buat Mbak Sasa yang udah eh, ngasih kesempatan buat saya nge-share ilmu. Saya ucapin makasih banyak. Iya, sama-sama. Ini Mbak Anissa ini loh, muridnya udah banyak. Alhamdulillah. Masih tadinya ngebangun kuantum dari mahasiswa ini. Sampai lulus kuliah. Terima kasih banyak untuk waktunya, bunda-bunda, dan tetap semangat untuk menyebarkan kebaikan buat anak bangsa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Ya, langsung saya close ya. Betul.